Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to PWT. Podcast pariwisata top. Jadi di sini kita mau ngobrol santai nih sama Kak Fitria Alia yang biasanya dipanggil Kalia. Nah, di sini Kalia itu Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan juga udah punya pengalaman di bidang pariwisata. Bener nggak, Kak? Benar banget. kalau boleh tahu di bidang pariwisatanya tuh lebih condong kemana sih Kak? Aku bergerak di bidang pariwisata sebagai TL atau tour leader biasanya. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, lebih dalam lagi nih, boleh kali ya untuk kakak yang lebih menjelaskan. Kenalan langsung ya. Kenalan langsung. Halo semua, kenalin nama aku Fitri Alia, biasa dipanggil Kak Lia. Aku mahasiswa ilmu komunikasi yang juga bergerak di bidang pariwisata sebagai tour leader. Mungkin dari pengalaman kerja kakak kali ya? Karena aku masih kuliah juga, jadi memang spare waktu kosong aja kayak kuliahnya kan reguler. Jadi kalau pagi aku biasanya bergerak di bidang pendidikan juga gitu. Jadi ngajar, kemudian nanti masuk kuliahnya di siang atau sore, baru Sabtu Minggunya aku jadi tour leader gitu. Kadang tour leader, kadang juga bergerak di bidang event, jadi sebagai MC kayak gitu. Jadi lumayan nyambung lah ya sama jurusannya di ilmu komunikasi. Mungkin kalau untuk kan kakak sebagai tour leader nih, itu kira-kira memandu udah kemana aja sih kak kalau boleh tahu? Kalau untuk pengalaman tour leader sendiri, kebetulan kita nggak cuma bawa open trip, tapi kita juga bawa pelatihan-pelatihan dinas gitu. Nah kebetulan kita dari dalam kota sampai luar kota udah jalan ya, mulai paling dekat mungkin Bogor atau daerah Banten sini gitu, dan paling jauh sampai ke Lombok dan juga Bali kita udah pernah ke sana. Paling sering biasanya tergantung sama yang lagi rame nih kalau wisata ya. Kemarin lagi ramenya di Dieng ya, banyak dari mereka yang requestnya ke Dieng, gimana kalau ke Dieng nih gitu, karena kayaknya lagi lumayan hype juga gitu. Terus lagi hype-nya di Jogja ya, lumayan ramenya di Jogja gitu. Tapi memang kita udah lumayan sampai ke Lombok, Bali, sampai insya Allah tahun ini mau ke 3 negara langsung gitu, Singapura, Thailand, dan juga Malaysia gitu. Keren sih. Kalau aku boleh tahu nih ya Kak, peran utama dari tour leader itu di dunia pariwisata saat ini tuh apa sih Kak? Kalau peran tour leader sendiri, yang pertama kan memang kita kelihatannya cuma sekedar bawa orang jalan-jalan ya Kak. Wah asik nih jadi tour leader, jalan-jalan lain sebagainya gitu. Tapi di balik itu, jadi tour leader itu yang utama sekarang itu menurut aku sebagai problem solver juga. Karena kita kan tour leader itu jembatan ya Kak, jembatan antara wisatawan sama destinasi itu sendiri gitu. Betul. Kayak kakak jalan-jalan, ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, tour leader itu sebagai jembatan gitu. Terus kenapa aku bilang sebagai problem solver sekarang itu kayak cuaca kita lihat nggak menentu ya Kak gitu. Pengen lihat sunrise ternyata cuacanya lagi nggak mendukung dan lain sebagainya. Nah peran tour leader yang paling besar itu di sini sekarang bisa menjembatani itu gitu. Jadi ngambil keputusan secara cepat juga. Kita juga bisa jadi translator yang baik. Ibaratnya kita cerita nih soal wisatanya seperti apa gitu. Terus sekarang ini kan banyak hal-hal yang berbaunya viral ya Kak. Nah tour leader sekarang ini menurut aku lebih beratnya di situ, kayak apakah ekspektasi wisatawan ini bisa kita bangun gitu dengan mereka yang udah explore duluan lewat HP ya kan. Jadi ada kalanya juga kita sebagai tour leader kalah dengan tren gitu. Nah tapi di sini tour leader sekarang harus benar-benar lebih explore. Jadi kita benar-benar baca dari awal sebelum berangkat supaya nanti di sana nggak kalah tren ibaratkan sama para wisatawan kayak gitu. Nah terus Kak, kan tadi ada pelatihan. Nah pelatihan apa aja sih yang biasanya dilakuin sebelum melakukan tour? Sebelum tour sendiri lebih ke prepare kali ya Kak. Persiapannya sebelum perjalanan yang pasti yang utama kita harus punya kontak
si pesertanya, peserta turnya gitu. Jadi dari situ kita bisa komunikasi dari awal, prepare-nya apa aja, kita lihat cuaca juga apakah mereka perlu payung atau apa segala macam, kemudian obat-obatan. Kita juga lihat psikisnya peserta Kak gitu. Jadi tour leader ini nggak sekedar oh ayo kita jalan-jalan nih ke sini segala macam, tapi mereka nih dalam posisi itu capek. Perjalanan misalkan dari Tangerang sampai ke Dieng itu memakan waktu sekitar 6 sampai 8 jam. Itu pasti capek banget, Kak. Nah, dari sana ketika kita sampai sana kita nggak sekedar ajak mereka jalan-jalan, tapi kita ajak pendekatan jadi experience-nya lebih gitu, pengalaman yang nggak cuma sekedar apa yang bisa mereka lihat, tapi apa yang bisa mereka rasakan juga gitu. Jadi dari awal berangkat kita harus udah kenal gitu. Biasanya perjalanan itu kan memakan waktu 2 sampai 4 hari. Biasanya di hari pertama kita belum kenal tuh. Dari awal-awal belum kenal, pas nyampe bis segala macam kita mulai kenalan, akhirnya kita kenal secara personal sama para peserta. Terus selain itu kita juga selain melihat mental mereka, psikis, kita juga melihat kondisi mood kayak gitu. Karena ada beberapa peserta yang karena kondisi capek mereka jadi lebih kayak mudah marah segala macam, nggak sesuai ekspektasi, mereka bisa menyalahkan kita sebagai tour leader gitu. Jadi dari awal memang tour leader ini komunikasinya harus bagus gitu. Kenapa komunikasinya harus bagus? Karena apapun kuncinya ada di tour leader itu. Kondisi bis rusak, mereka mungkin akan bertanya dengan supir, tapi dominannya akan bertanya ke kita sebagai tour leader. Kak, makanan kayak gimana itu sederhana, simpel, tapi memang harus dikomunikasikan sejak awal. Jadi memang hal yang perlu dipersiapkan banget sebagai tour leader, salah satunya adalah kemampuan public speaking itu sendiri gitu. Jadi apapun dikomunikasikan dengan baik ke peserta kita gitu. Aku baru tahu nih ternyata tour leader nggak cuma sekedar Iya, nggak sesederhana itu. Kelihatannya jalan-jalan aja ya Kak. Ternyata kita juga sebagai tour leader harus Iya, mempersiapkan benar banget. segalanya ya. Dari Mulai awal. kayak dia keperluan apapun itu pun juga tour leader yang Iya, urus. betul. Ternyata. Kayak sesederhana koper kayak gitu. Kak, ini taruh mana? Kak, kayak transportasi juga beda-beda ya Kak peraturannya. Mulai dari bis, kereta, pesawat, kapal itu berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar paham gitu. Bahkan awal-awal aku bawa peserta naik pesawat, aku pun belum pernah naik awalnya. Pertama kali naik pesawat ya bareng sama peserta sebagai tour leader. Nah dari situ aku explore, coba baca, oh gimana sih peraturan naik pesawat segala macam. Jadi bahkan peserta kita mungkin lebih sering naik pesawat daripada kita, tapi ketika di perjalanan kita harus kelihatan lebih tahu daripada mereka gitu. Berarti itu harus banyak-banyak riset ya. Iya, benar banget Kak. Dalam segi promosi nih ya Kak, gimana sih cara Kakak sebagai tour leader mempromosikan destinasi wisatanya? Kalau untuk promosi sendiri kan dari agent travelnya memang secara offline dan online bergerak juga ya. Kayak kita yang nyamperin, kayak misalnya kayak ke sekolah-sekolah atau dinas, itu kita yang mengajukan proposal gitu. Kita bawa CV kita, ibarat kata company profile-nya ya, kita bawa ke dinas-dinas itu atau ke sekolah itu, akhirnya mereka mengajukan untuk jalan-jalan. Kalau open trip memang secara online ini lumayan ramai ya Kak sekarang gitu, rata-rata apalagi anak muda zaman sekarang, aduh lagi sakit hati, lagi apa pengennya jalan-jalan kayak gitu. Jadi memang dunia pariwisata termasuknya lumayan cepat ya, penjualannya, marketingnya lewat sosmed itu rame juga. Tapi kalau sebagai tour leader, kalau menurut saya pribadi, marketing kita itu apakah itu dari personality kita sebagai tour leader. Jadi bentuknya kenyamanan satu sama lain. Ada peserta yang kayak, wah jalan sama kakak ini aja nih lebih nyaman gitu. Oh nanti kita jalan-jalan dan tanya-tanya soal wisata ke kakak ini aja nih gitu. Nah jadi itu yang kita bangun sebagai tour leader. Kenyamanan selama perjalanan, jadi yang bikin mereka mau jalan-jalan lagi sama kita gitu. Berarti menurut Kakak media sosial itu membawa pengaruh yang besar? Benar, membawa pengaruh banget. Bahkan ada beberapa yang nyangkut itu bukan dari travel, tapi dari personal TL-nya sendiri. Misalnya kita udah jalan nih, udah jalan sama mereka, akhirnya follow-followan IG gitu kan, mutualan IG. Akhirnya mereka lihat aktivitas kita sebagai TL, nah mereka cerita ke temennya, nyangkut lagi. Jadi memang sosmed ini jaringannya luas banget gitu. Dan untuk sekarang-sekarang ini Kak, biasanya yang pengen ke wisata itu generasi apa sih Kak nih?
kayaknya ramenya sebenarnya kalau bisa dibilang apa tuh, ibu-ibu sekarang masuknya apa, Gen X, milenial, Milenial ya. Iya, milenial, mereka semua punya minat jalan-jalan sih Kak, Gen Z bahkan Gen Alpha juga gitu, karena kayak terus sekolah kayak gitu, cuman lebih ke tempat wisatanya yang berbeda gitu. Kayak disesuaikan dengan oh Gen Z lebih sukanya yang naik-naik gunung nih iya, gitu, betul. kayak Bromo, kayak gunung apa segala macam, open trip ke Pepandayan atau apa gitu. Gen Z lebih suka yang menantang ya. Kalau milenial lebih kayak yang nyantai-nyantai aja lah gitu. Jadi kayaknya kalau kalau saya membandingkan per generasi kayaknya nggak bisa, tapi kalau membandingkan destinasi yang dituju mungkin itu ya. Jadi minatnya itu berbeda-beda gitu. ada Tapi kalau kelompok-kelompok jalan-jalan khusus. semua pengen jalan-jalan ya kan. Kayaknya semua orang butuh deh kan. Semua orang butuh jalan-jalan gitu. Apalagi kita ya, generasi kita. Nah ini Kak, aku mau tanya nih. Kan kita tuh sebagai tour leader harus bisa narik wisatawan gitu ya. Nah ada nggak sih Kak strategi khusus gitu dari Kakak pribadi? Kalau strategi khusus buat narik wisatawan itu tadi kayak yang aku bilang soal personality TL-nya sendiri, itu salah satunya. Yang kedua itu memang kita nggak bisa memungkiri keinginan orang ya, kayak ada yang sukanya pantai, yang sukanya gunung, segala macam itu beda-beda. Tapi yang pasti kita memastikan kalau setiap tempat wisata itu punya perjalanan dan pengalaman yang berkesan. Itu sih, karena kayaknya menurutku sekarang ini kalau kita pendekatannya lebih ke jiwa, mental segala macam, itu kan lebih kena deh Kak. Iya sih. Kayak kita jalan-jalan, kita di sana dapat experience yang beda, kayak wah aku nggak cuma sekedar lihat sunrise nih, tapi di sana ketemu teman baru, tempat wisatanya juga apik, rapih, nyaman. Nah, itu yang kena Kak gitu. Itu strategi yang paling utama biar mereka bisa nyebarin ke teman-temannya, ke keluarganya, akhirnya bisa ikut jalan gitu. Jadi TL itu membangun cerita yang berbeda ke wisatawan kita sendiri gitu. Jadi ketika udah jalan, kita ngobrol bareng, kita cerita bareng-bareng, ngasih tahu apa yang ada di dalam destinasi itu. Menurutku itu strategi paling apik untuk mereka bisa cerita ke orang luas dan mereka bisa ikut pengen jalan-jalan juga. Tapi aku setuju sih Kak. Iya, Karena gimana ya? Kalau kitanya sendiri udah ngerasa nyaman, benar. next kalau dia pasti pengen trip lagi gitu ya. Pasti nyarinya Kakak nggak sih? Iya, Karena bahkan udah ngerasa cocok. bahkan ada yang misalkan dia udah ke Bromo gitu, saking nyamannya di Bromo gitu, dan suasananya juga bagus, apa segala macam, kena lah ya ke orang itu. Akhirnya ya dia ke Bromo bisa sampai 5 kali, 7 kali gitu, saking memang nyaman gitu dengan suasana dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang di sekitar destinasi juga mempengaruhi kan gitu. Kayak males lah kesana banyak pungli kayak gitu-gitu. Kita sederhana, simpel, tapi kalau dikomunikasikan dengan baik mereka bisa ngerti gitu. Ada beberapa destinasi yang memang kita harus bisa berbaur sama masyarakatnya gitu. Sebenarnya disebut pungli juga ya nggak salah juga sih. Mereka juga yang merawat wisata itu kan, mereka yang menjaga destinasi itu. Jadi menurutku itu sih memang TL komunikasinya harus benar-benar baik ke wisatawan. Jadi mereka bisa memahami situasi apapun. Bener sih. Apalagi buat yang masih pertama kali. Iya, Itu biasanya bener Kakak banget. nanya nggak sih kayak ini pengalaman pertama atau udah pernah? Iya, Kan biasanya pertama penting sih ya. Iya, biasanya kita kayak ya cuma ngobrol-ngobrol santai lah ya, kayak di bis kan kita masuk nih ke bis pertama kali perjalanan. Nah, kita opening dulu nih, kenalan, terus Bapak Ibu kita mau kemana gitu. Jadi kita ajak mereka untuk interaksi langsung. Kita mau ke Dieng Kak gitu. Siapa yang udah pernah ke Dieng? Saya. Ada yang udah 3 kali, ada yang kampungnya di Dieng gitu. Jadi itu hal-hal sederhana yang bisa membangun komunikasi yang baik antara TL sama wisatawannya gitu. Iya benar sih. Berarti storytelling itu penting ya bagi Penting leader banget. dan apa Si Iya, si peserta turnya. turnya. Ada nggak sih tantangan terbesar tour leader saat ke destinasinya tuh bersama peserta itu? Pasti banyak banget Kak tantangannya. Apalagi kita kan pasti Kakak sering dengar kayak bahasa kita nggak pernah tahu di jalan ada apa. Aku pernah ngalamin banyak banget hal yang kayak tiba-tiba
bannya bocor, sedangkan mereka pagi Seninnya harus sudah kerja lagi, dan itu kejar-kejaran. Nah, TL itu memang kayak yang aku bilang soal problem solving, kita juga harus ngerti yang namanya krisis manajemen, Kak. Jadi ibarat kata tour leader itu kan leader, pemimpin. Kita harus ambil keputusan secara cepat gitu. Untung atau enggaknya buat diri kita, yang pasti untung dan nyaman untuk peserta gitu. Kak ini macet gimana, kita belum makan segala macam. Nah itu harus ambil keputusan cepat. Langsung telepon resto, Kak dibungkus ya gitu, nanti take away aja gitu, nggak usah dine in segala macam. Dan itu langkahnya harus cepat, Kak. Jarak berapa kilo kita harus tahu. Kayak kita di tol nih, nanti kita berhenti ya di KM berapa tuh harus ngerti gitu. Itu simple, sederhana, tapi berpengaruh, sangat berpengaruh. Kayak nggak mungkin dong kita udah nyampe resto belum siap, kayak gitu. Jadi terus cuaca juga sama. Aduh hujan mbak, gimana sih segala macam, baju kita basah. Baik ibu, kita minggir dulu, kita ganti baju segala macam. Dan itu mereka marah apa, kita harus tetap sabar, santai, tenang. Tenang itu kunci banget, Kak. Karena kalau kita panik, peserta akan jauh lebih panik. Aku pernah mogok di tengah hutan. Jadi memang sebelum masuk tol itu kayak hutan gitu, dan itu nggak ada warung, nggak ada apa, mobil kita mogok di kayak hampir jurang gitu. Dan itu bener-bener, bagaimana kita mau ke toilet segala macam. Ya kita TL-nya yang keliling, cari lokasi yang paling aman untuk mereka bisa buang air kecil. Karena ya kita juga nggak tahu kondisi bis gimana, kita nggak ngerti ke cara ganti ban, cara bensin habis itu gimana gitu. Sedangkan kita harus ngejaga mood, ngejaga suasana hati para peserta kita, gimana cara mereka tetap nyaman gitu. Dan itu pokoknya krisis manajemen, problem solving, public speaking itu penting banget dimiliki sama TL, karena suasana di jalan kita nggak akan pernah tahu kondisinya kayak gimana gitu. Betul banget. Berarti cara kakak buat menjaga kepercayaan juga nih Iya, dengan betul. cara seperti itu ya. Iya. Terus ada nggak sih kak kolaborasi sama influencer atau content creator mengenai apa ya, efektif tour leader dalam mempromosikan wisata? Kalau agent travelku sendiri sih kerja sama influencer enggak ya, karena menurut kita dari peserta pertama yang kita ajak jalan-jalan dan kesan mereka bagus, mereka udah jadi penyebar informasi yang sangat baik gitu. Jadi kerja sama influencer enggak, tapi kalau kira-kira bagus gak sih Kak kerja sama influencer, yang menurutku bagus ya, tapi memang harus benar-benar dipilih gitu. Karena dunia pariwisata tidak segampang itu dipromosikan oleh influencer gitu. Kayaknya influencer sekarang juga gak kerja sama travel, tapi mereka bisa membangun branding wisata pesertanya sendiri yang akan cari travel terbaik. Lebih ke situ sih. Tapi kalau bagus atau enggak kerja sama influencer ya tergantung sih, kayak tergantung kebutuhan travel. Iya sih. Terus juga kalau mau pakai influencer juga kayaknya harus lebih spesifik kan, karena kan harus benar. cari yang sesuai gitu, yang mungkin suka naik gunung atau apa Iya, gitu harus kan. tepat juga milihnya. Terus Gimana cara TL menghadapi persaingan booking online? Gimana? pasti banyak kan ya kak di luar sana yang travel lain gitu kan, agen-agen lain. Nah, cara kakak nih buat Kalau menurutku semua orang yang jualan pasti punya pembelinya masing-masing. Gitu. Mereka punya pembeli masing-masing, mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Kalau kita membandingkan dengan mungkin kayaknya travel online itu mereka punya diskon besar-besaran atau ada subsidi dari mana segala macam. Menurutku itu tidak menjamin kepercayaan orang. Jadi, kita kasih harga sekian, kok lebih mahal ya misal gitu. Kalau lebih mahal ya, kita dengan harga segini kamu bisa dapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan di tempat lain. Jadi itu yang kita bangun, karena setiap penjual punya pembeli, di situ kita kasih yang terbaik buat pembeli kita. Jadi kayaknya kalau menurut persaingan harga itu kita percaya berapapun harganya, kalau kita bisa bangun kepercayaan yang lebih, kita bisa bangun pengalaman yang lebih untuk para peserta, ya kita berani jual dengan harga berapapun gitu. Kuncinya juga kenyamanan ya. Iya betul. Kalau aku pernah dengar juga, karena kalau traveling kayak gitu tuh
mood orang tuh kelihatan banget, Iya. sifat aslinya tuh Iya, kelihatan banget sifat kan. aslinya kelihatan Iya, ya. jadi gimana cara kita buat dia ngerasa nyaman, Mm-mm. buat dia ngerasa percaya nih, itu penting sih. Penting banget. Kalau menurut pengalaman pribadi kan kakak kan udah pernah kayak keluar kota, bahkan naik pesawat, naik mobil, naik kereta juga Mm-mm. kan. Ada nggak sih destinasi yang paling berkesan atau lagi kemana paling berkesan banget nih, membekas banget di hati kakak pengalamannya? Kalau pengalaman wisata, mungkin kalau ngambil jarak yang paling jauh dan tantangan besar memang Bali ya, gitu. Waktu itu aku sendirian ke Bali bawa 40 peserta, Sendiri Kak. sendirian. Keren Dari banget. awal berangkat naik pesawat sampai sana 4 hari sampai pulang lagi sendirian. Dan itu kerasa banget. Tapi kalau yang berkesan banget itu memang Jogja. Iya. Kenapa, Kak? Karena mungkin lebih sering ke Jogja salah satunya. Jadi sama orang-orang di sana sudah kenal. Sudah kenal. Salah satunya itu. Jadi kalau ke sana udah, Bu ini loh saya mau datang, anakku mau datang kayak gitu. Jadi saking deketnya ya. Jadi yang memang berkesan dan membekas banget itu Jogja, yang selalu aku kangenin, pengen ke sana lagi itu Jogja. Siapapun pesertanya, menurutku ya kembali ke kita pembawaannya gimana. Jadi kalau kenyamanan ke peserta sendiri, aku tidak bisa menjamin yang mana yang paling bikin nyaman, tapi menurutku semuanya bisa menjadi keluarga di perjalanan ketika kita sebagai TL bisa membaur dan ikut kepada mereka gitu. Tapi tadi kan kakak tuh udah akrab banget sama yang di Jogja tuh, Mm-mm. orang-orang sekitar sana. Itu berarti gimana cara kakak bisa akrab juga sama warga sana? Karena kan yang kita tahu kalau wisatawan datang ke sana berkunjung segala macem, kadang ada aja yang jadi nggak suka gitu ya, karena beberapa sifat dan lain Sikapnya hal. segala macam. Nah, cara kakak membuat jadi dia tuh ngerasa juga, oh ini anakku loh tadi sampai segitunya, berarti kakak ngapain gitu? Yang pertama memang ya nggak perlu kita buat-buat ya, jadi diri kita sendiri apa adanya, dan kita terbuka untuk ngobrol hal yang mereka suka gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang lain, usahakan kita obrolin hal yang mereka suka, jangan dahulukan hal yang kita suka gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal kayak misalkan salah satunya itu ada salah satu yang punya resto lah, dan aku lumayan dekat sama beliau. Ya obrolinnya hal-hal yang berbau resto gitu, jangan obrolin hal yang berbau dengan kehidupanku, kesibukanku, tapi apa yang mereka suka. Jadi dari situ mereka terbuka untuk cerita, ngobrol lebih banyak, dan akhirnya satu sama lain nyaman gitu. Bahkan aku pernah pulang dari resto itu dibawain satu tandan pisang, itu udah bawa aja Mbak Lia, udah katanya bawa aja segala gorengan tempe apa, pokoknya lauk-lauk yang ada di bawah ini masih ada, bawa aja gitu, saking udah santai aja, kalau main kesini kabarin aja gitu. Ya itu memang TL itu kan salah satunya sebagai jembatan ya, jadi memang komunikasi nggak cuma sekedar by WA doang, tapi ketika di sana kita ngobrol gitu dengan mereka, ya tanya-tanya kabar segala macam yang tadinya lihat di SW doang, pas ketemu cobalah ngobrol. Nah dari situ kita bisa kenal dengan mereka semua gitu. Dalam waktu dekat ini nih Kak, ada nggak sih nanti bakal TL lagi? Dalam waktu dekat kita mau ke Sawarna, ke daerah Banten. Iya. Jadi lagi pantai-pantai nih. Boleh nih kita ya. Boleh. Nanti kalau misalnya kakak dan teman-teman mau jalan-jalan, boleh Ada sih rencana. kontak Ada aja ya rencana, rencana. apalagi Anyer ya. Kemanapun kita akan bantu bikin itinerary terbaiknya ya. Bisa. Mau ke Bali, Lombok, atau mau ke Raja Ampat, boleh banget. Boleh. Nanti deh. Ya, nanti kita ngobrolin lagi. Kalau ada nggak sih Kak momen-momen yang kayak kakak tuh ngerasa sulit sebagai TL itu? Mungkin karena masih mahasiswa juga ya, ada titik capek banget rasanya gitu, kayak Senin sampai Jumat kita kuliah, terus kadang dari Jumat sorenya kita sudah berangkat, jadi pagi aku kuliah dulu, nah pulang itu langsung siap-siap ganti baju, bawa tas, berangkat ke lokasi gitu. Nah itu ketika sampai di sana ternyata ada beberapa peserta yang
ekspektasinya nggak sesuai lah sama yang mereka bayangin di awal tuh nggak sesuai. Akhirnya dalam keadaan kita yang lagi capek, mereka marah-marah, mereka menuntut segala hal, sedangkan kondisi perjalanan kita nggak pernah tahu gitu. Kayak soal perjalanan kan lebih tahu supir ya. Iya. Dan ternyata supirnya nggak komunikasi, akhirnya kena jalan yang macet, segala macam. Kita kondisi capek gitu. Tapi ya pada akhirnya ketika kita merasa untuk bisa lebih memberikan manfaat, nyaman, dan kita membawa diri kita, oh kita ini lagi kerja loh gitu. Itu yang bikin aku balik lagi kayak, udahlah taruh dulu capek kuliahnya gitu. Hari ini kita lagi jadi TL kayak gitu. Makanya beberapa TL ya mungkin beda-beda ya. Beberapa TL ada yang bilang, kamu kalau lagi jadi TL jangan menganggap perginya kamu ke sana itu jalan-jalan, tapi perginya kamu ke sana itu kerja. Supaya apa? Kalau jalan-jalan itu kan paling bawaannya santai, seru, foto-foto, dapat kenangan, sedangkan kita bukan cari itu. Kita TL memang kita yang mau ngasih kesan ini ke peserta. Kalau kita yang nyari serunya ya nggak bakal dapat, karena jadi TL itu capek gitu. Capek banget. Ibarat kata ya boro-boro kan kita sempat foto di tempat yang bagus, yang apik. Ada juga kita yang motoin mereka kan. Iya, Mereka yang pasti Mbak tolong fotoin dong. Loh ibu udah, ibu ini loh yang belum gitu. Jadi apapun itu pokoknya kita obrolin gitu. Jangan sampai dominan Kak. Itu sering banget kayak, Mbak kok lebih sering fotoin ibu ini sih daripada saya gitu. Loh ibu saya nggak sadar gitu kan. Coba saya fotoin ibu ya sini gantian. Jadi kita bawa santai aja gitu. Gak usah dibawa serius-serius amat. Nih aku mau nanya nih, kalau menurut kakak nih sebagai tour leader, ada nggak sih peluang buat di masa depan ya untuk industri pariwisata? Besar banget Kak. Menurutku peluangnya besar banget. Salah satunya orang-orang sudah terbuka wawasannya soal dunia pariwisata. Kalau mungkin kakak dan teman-teman lihat sekarang itu di sosial media rame banget orang-orang jualan destinasi ya, ibarat kata ayo jalan-jalan ke sini bagus segala macam, terus pakai tren uang juga ada gitu kan, bergayalah sesuai isi dompetmu gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan ke Bromo dan segala macam gitu. Jadi menurutku dunia pariwisata ini sangat luas, dan menjadi TL adalah salah satu janji yang lumayan hal yang lumayan menjanjikan ya, hal yang lumayan menjanjikan. Kenapa? Karena untuk menjadi TL dan bergerak di dunia pariwisata itu tidak akan pernah mati. Dan itu akan terus berkembang. Yang awalnya bentuknya wisata sekolah segala macam sampai akhirnya sekarang ada open trip, itu kan perkembangan terus gitu. Bahkan TL pun ada pelatihan tersendirinya gitu. Ada pelatihan tersendiri di luar dari public speaking ya. Jadi public speaking memang ada pelatihannya, dan TL pun ada sertifikasinya. Pelatihan, sertifikasi segala macam gitu, ada komunitasnya tersendiri. Jadi dunia pariwisata menurutku tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang dan bergerak gitu, karena ya wisata sekarang ya lebih banyak deh, bahkan kota yang biasa aja dibikin taman jadi wisata kan. Ada pohon-pohon jati banyak dikasih gantungan dikit wisata kebun jati gitu. Jadi memang wisata zaman sekarang menurutku lebih berkembang gitu, karena kayaknya orang bergerak di bidang apapun akan jalan-jalan deh. Jadi akan terus tumbuh. Iya, butuh jalan-jalan gitu. Ada nggak sih Kak saran untuk masyarakat atau orang-orang yang ingin berwisata agar lebih bijak dalam memilih tour leader atau travel gitu? Oke, jadi menurutku untuk teman-teman yang mau jalan-jalan itu kita harus lihat rekam jejaknya gitu. Kita memang tidak tahu gimana perjalanan dengan mereka, apalagi yang baru pertama kali, tapi kita lihat rekam jejaknya. Salah satunya dari media sosial. Dari media sosial itu kelihatan banget bagaimana mereka memprioritaskan peserta itu sendiri. Gimana cara mereka mempresentasikan destinasi itu sendiri. Jadi dari situ kita harus benar-benar lihat rekam jejak travel itu. Nah, kalau udah lihat rekam jejaknya, kita komunikasi segala macam, tanya secara detail, Kak itinerary-nya gimana? Kak benefit yang kita dapetin apa aja? Kak kalau misalkan ada kendala di perjalanan dan segala macam, apa feedback yang akan kita dapat gitu? Apa solusi yang akan kakak tawarkan dengan kemungkinan A, B, C? Jadi menurutku
sebagai wisatawan juga harus terbuka wawasannya untuk bisa menanyakan lebih dalam. Karena kesan kita jalan-jalan di sana itu bukan cuma sekedar lihat destinasinya, lihat pemandangan dan segala macam, tapi lebih dari itu. Salah satunya adalah keselamatan kita. Iya, benar. Karena di perjalanan itu tanggung jawab TL dan tanggung jawab travel, jadi harus dilihat rekam jejak dan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita jalan sama travel itu, gitu. Oke Kak, makasih udah datang di acara podcast kami. Makasih juga Dengan nih. senang hati bisa berbagi sama teman-teman semua. Makasih banget Kak. Jadi aku banyak tahu tentang ternyata tour leader tuh nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel Nggak- itu. Iya, ternyata banyak beban dan tanggung jawab yang harus dihadapi oleh tour leader. Terus juga kita Mendapatkan ilmu baru iya, ya. banyak Banyak tentang banget ilmu baru. tour leader yang banyak peran juga untuk pariwisata ya. Itu Iya, menurut betul aku banget. Indonesia kan lagi apa ya, kurang ininya ya, apa, tingkat minat pariwisatanya. lagi. Jadi menurut aku peran tour leader juga penting banget karena ya itu bisa membawa menaikkan lah tingkat keinginan wisatawan Masyarakat untuk bisa jalan-jalan ya, terutama ke ya dalam negeri Dalam sih negeri, Indonesia. Mungkin segitu aja sih ya Kak. Terima kasih ya Kak. Dengan senang udah hati. datang di podcast kami. Nanti kawan-kawan main lagi ke podcastnya. Oke. Kalau ada tugas lagi. Udah kita Oke, Kak boleh minum? Oh ya, Minum terima boleh? kasih. Nggak apa-apa. Oke, semuanya. Semoga yang kalian dengar dari obrolan kita dapat bermanfaat dan boleh banget buat kalian yang pengen jalan-jalan di pantai sama kalian boleh banget. Boleh banget. Nanti kita cantumin Nomornya di bawah ini ya, nomornya. editor. Nanti dicantumin. Iya, dicantumin. Pokoknya asik banget deh kalian nih. Udah dijamin percayanya oke. Terus pasti bakal bikin perjalanan kalian tuh jauh lebih nyaman. Iya. Gitu aja sih guys. Guys, Sudah. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.